Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali akan memberkati hari ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan singkat kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami masih boleh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, kami mengerti dan memahami, terlebih itu kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan mau dan inginkan dalam kehidupan kami. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini saya ingin berbicara tentang mulutmu, harimaumu. Sering tidak kita mendengarkan perkataan ini dari teman kita mungkin yang berkata mulutmu harimaumu. Ini suatu perkataan yang kita lontarkan atau yang kita ucapkan yang seringkali membuat hati orang sakit, membuat orang lain itu lemah, membuat hal-hal yang mengecewakan orang lain karena mulutmu harimaumu. Nah, di sini ada satu kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita, perlu untuk kita renungkan di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengan kata lain, jaga mulut kita terhadap yang jahat. Jaga mulut kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya boleh artikan bahwa biarlah perkataan-perkataan ucapan kita ini harus ucapan-ucapan yang baik dan harus ucapan-ucapan yang jujur. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan kepada kita di saat ini perlu untuk kita renungkan. Hati-hati dengan perkataan kita. Kenapa? Karena dengan mulut kita memuji Tuhan. Dengan mulut juga kita mengutuk orang. Kalau saya baca di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dilarang, tidak boleh terjadi. Di gereja kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita pakai mulut kita ini untuk menyembah, mengagungkan Tuhan. Tapi ketika kita beraktivitas keluar dari gereja, entah itu di keluarga kita, di rumah, di kantor, di fakultas, di mana kita beraktivitas, kita mengutuk orang. Hal ini tidak boleh terjadi. Di pasal 1 Yakobus berkata dalam ayat yang ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sia kita beribadah kalau kita tidak mengekang lidah kita. Mulut bibir kita berucap sembarangan, tidak berhati-hati. Sia-sia kita ucapkan kata-kata kalau hanya melemahkan hati orang lain. Jaga ucapan mulut kita. Berhati-hati. Yesus adalah contoh pribadi yang berhati-hati dalam berucap. Kita ingat dalam cerita Yohanes pasal yang ke-8. Di situ dikatakan ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ingin menjebak Tuhan. Apa sih yang akan Tuhan putuskan? Apa sih yang akan Yesus putuskan ketika dia menemui orang yang berzina ini? Dalam benak orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ingin menjebak Yesus dengan kata atau kalimat yang akan Yesus lontarkan. Tetapi di situ Yesus cuma diam. Dan apa yang dia lakukan? Dia menulis dengan jarinya di tanah. Ingat baik, hikmat Allah itu luar biasa. Ini yang harus kita ambil contoh. Bahwa Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sembah, itu dia berhati-hati dalam berucap. Dan ketika dia berucap, masalah itu terselesaikan. Dia tidak terjebak dengan pertanyaan itu. Ya, ucapan yang Yesus lontarkan kepada mereka, Yesus berkata bahwa siapa yang tidak bersalah, lempari dia dengan batu. Kita boleh simpulkan bahwa ketika Yesus berdiam, dia berhati-hati.
dia berkata, dia berucap, itu tepat sasaran dan itu menyelesaikan masalah. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat yang kelima berkata, jangan kita berdosa dengan mulut kita. Hati-hati dengan ucapan mulut kita. Karena Matius dan Lukas dalam Injil Sinoptik berkata bahwa apa yang kita keluarkan lewat mulut itu berasal dari hati kita. Kita seringkali mendengarkan teman kita, kerabat kita berkata, oh dia itu cuman di mulut yang jahat, tapi hatinya baik. Jangan lupa, tidak demikian dengan firman Allah. Firman Allah berkata, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan ucapan kita. Ingat baik bahwa nasihat yang pertama yang Rasul Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dia bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Karena lewat perkataan itu menentukan pelayanan Timotius. Jangan lupa tentang cerita tokoh Ayub yang terkenal. Dia susah, dia menderita. Kerabat-kerabatnya menganggap dia orang yang lemah dan sebagainya. Bahkan istrinya pun menolak dia dan berkata, mana Tuhanmu? Pertanyaan yang sakit hati yang dilontarkan oleh teman dekat yang bisa kita dengarkan. Tetapi di pasal yang kedua, di ayat yang ke-10 berkata, Ayub tidak bersalah dengan ucapannya. Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak bersalah. Biarlah ini yang menjadi pelajaran untuk kita. Perlu kita renungkan. Masalah boleh terjadi, kesusahan, penderitaan boleh kita alami. Tapi jangan sekali-kali kita bersalah dengan mulut kita, baik kepada manusia dan juga kepada Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama berkata bahwa biarlah sedikit perkataan kita yang kita ucapkan kepada Tuhan, karena kita di bumi, Tuhan itu di sorga. Dia Allah yang kudus dan luar biasa, dan Dia mengajarkan kita berhati-hati dalam berucap. Oleh sebab itu, renungkanlah, pikirkan dulu, baru kita ucapkan hal-hal yang dapat memberkati, hal-hal yang baik, yang dapat memotivasi orang, mungkin mengapresiasi apa yang orang lain kerjakan. Itu yang kita lontarkan lewat mulut lidah kita. Saya tutup dengan cerita Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan memberkati dia. Keluar biasaan Tuhan pakai dia. Dia bilang begini, Tuhan, saya tidak pandai bicara, saya tidak fasih lidah. Tetapi Tuhan berkata di pasalnya yang pertama Yeremia, di ayat yang ke-9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut. Tuhan menaruh perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulut Yeremia. Biarlah minta Tuhan, biar mulut kita ini dijamah oleh Tuhan. Biar apa yang kita keluarkan itu dapat memberkati orang dan dapat memuji Tuhan. Tuhan, berkati mulut ini, biar dapat memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, yaitu Tuhan Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Biarlah perenungan ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Jaga mulut kita, karena mulutmu harimaumu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat renungan di hari ini. Biar dapat memberkati semua yang mendengarkan renungan ini. Berkati sehingga kita boleh menjaga ucapan perkataan kita dapat memberkati orang-orang yang kita temui dan di mana kita pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami tutup renungan di hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.